Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, Hasbi SEAK menerangkan dasar dalam penentuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, melakukan pemeriksaan terhadap asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ASABRI, sebagai objek pemeriksaan dapat dilihat dari lingkup keuangan negara atau tidak. Kalau masuk lingkup keuangan negara maka menjadi kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan. Hal itu disampaikan ahli dari BPK Hasbi SEAK dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di ASABRI, dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT ASABRI Maijen Purnawirawan Adam Damiri dan kawan-kawan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Jakarta Timur menghadirkan 3 orang ahli yaitu 1 Hasbi SEAK, 2 Antonius Kristiatus SE, 3 Muhammad Priyono SE. Hasbi menerangkan mengenai dasar kewenangan BPK untuk memeriksa ASABRI yang berdasarkan audit BPK ada kerugian negara sebesar Rp22,7 triliun. Jadi pertama, kami tadi seperti tahap tadi pra-perencanaan, investigasinya adalah ASABRI masuk lingkup keuangan negara atau tidak. Itu udah kami kaji, kalau itu masuk lingkup keuangan negara itu kewenangan BPK untuk memeriksa. Makanya tadi bukan di situ perseroan, kita lihat ASABRI masuk keuangan negara atau bukan. BPK meyakini adalah masuk keuangan negara, kata Hasbi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Jaksa mempertanyakan perihal dasar kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASABRI kepada ahli dari BPK itu. Jadinya itu harus berdasar alasan. Dasarnya apa? Cecar jaksa. Hasbi menegaskan bahwa dasar BPK melakukan pemeriksaan terhadap ASABRI karena ASABRI merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Dasarnya pertama ASABRI BUMN, penyertaannya diberikan pemerintah. Jadi apakah kami harus mengulangi yang seperti ini yang mulia? Maksud kami itu yang menurut BPK begitu. Kemudian, ahli menjelaskan bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara tidak ada istilah keuntungan negara karena negara itu melayani. Jaksa pun mencecar ahli mengenai istilah kerugian negara, kerugian perusahaan, keuntungan negara, keuntungan perseroan. Ketika saudara memeriksa suatu pemeriksa keuangan ASABRI, apakah istilahnya itu ada istilah kerugian negara, atau kerugian perusahaan atau ada keuntungan negara, atau ada keuntungan perseroan? Bagaimana saudara bisa mengolahkan? Kembali jaksa mencecar, menurut Hasbi, bila ASABRI menderita kerugian, kerugiannya itu bisa kerugian bisnis atau bisa kerugian negara pada ASABRI. Perbedaannya adalah kalau kerugian bisnis maka yang investasi saham itu, ASABRI mengikuti tidak aturan-aturan yang ada. Nah itu semua aturan udah dipenuhi tapi kemudian masih rugi. Itu kerugian bisnis, terangnya. Hasbi menambahkan, sekarang dilihat kerugian negara seperti apa. Jadi kalau ada kerugian berkurangnya uang secara random karena divis itu karena perbedaan hukum. Namun menurut BPK itu karena adanya penyimpangan. Jadi untuk kasus ini, seperti yang kami paparkan tadi adalah ASABRI menderita kerugian ini karena ada penyimpangan-penyimpangan. Itu masih 99,8%. Kemudian di Desember 2012, ini ASABRI menjual saham yang dibeli dari Bank PT itu ke RD Megadana Komisi. Ini juga RD ini miliknya ASABRI 39,33 miliar. Caranya juga sama, ASABRI subscribe dulu, masuk uang ke RD, baru RD diminta untuk membeli saham-saham dari ASABRI, diantaranya adalah saham CKO dan Semeru. Kemudian ini terkait dengan saham siap yang mulia. Jadi tadi dari kemudian ini disuruh membeli juga AMI Rice produk Tenago Seluruh dan Meta, dan juga SSMS. Nah, Bapak PT mau tapi minta juga saham-saham LP45. Ini adalah sekitar juga pembelian ini 642,59 miliar. Nah, uangnya dari mana? Jadi sebelum PT membeli saham PT hampir sekali dari Bapak PT. Ini perusahaan non publik, artinya belum terbuka. Telah dan baru dibayar 802 miliar dari 1,2 triliun baru dibayar ini. Nah, karena ini perusahaan tidak publik, maka sesuai ketentuan yang ada di ASABRI harusnya dilakukan due diligence. Ya.
Kemudian sesuai dengan anggaran itu kemudian diminta persetujuan terus lewat tanggapan dari Dalam perkara Asabri, jaksa mendakwa 8 orang yaitu 1. Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 sampai tahun 2016, Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri. 2. Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2016 sampai tahun 2020, Letjen Puren Soni Wijaya. 3. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode tahun 2012 sampai tahun 2015, Bahtiar Effendi. Kemudian 4. Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode tahun 2013 sampai tahun 2019, Hari Setianto. 5. Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Lukman Purnomo Sidi. 6. Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. 7. Komisaris PT Hanson International Terbuka, Beni Cokro Saputro. Dan 8. Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo. Kedelapan terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi hingga merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Kemudian untuk Heru Hidayat, Beni Cokro, dan Jimmy Sutopo juga diberikan dakwaan tambahan yaitu melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sebagaimana laporan Muhammad Sidik dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 22 November 2020.